Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur semua. Jadi begini, waktu saya sedang merokok di teras, ada telepon dari seseorang yang mengaku anggota paguyuban, yang intinya bertanya tentang pencairan dana oleh PPUI. Sebenarnya saya nggak akan ngecamprang seperti ini. Nanti dikira orang tua kurang kerjaan, mau buka program baru cuman cari perhatian, gedabrus tanpa ngasih solusi, dan sebagainya. Berhubung ada seorang anggota yang menelpon saya, yang intinya bertanya perihal pencairan dana yang menurut informasinya berada di Gunung Lawu. "Mbah, dana kok belum cair? Kira-kira kapan ya cairnya?" Kata Pak Agus. "Sebelum tanggal 20, dana dijamin cair. Saya anggota baru, sampai ayam jago aduan terpaksa saya jual untuk kontribusi." Kurang lebih begitu pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan itu, akhirnya saya sarankan dia untuk mengecek mutasi dana di ATM. Begitu dicek, alhasil tidak ada mutasi dana sama sekali. Terus saya tanya, "Kamu ikut program kemauan siapa?" Jawabnya, "Atas kemauan sendiri." Jadi kita tunggu saja besok, sekiranya apa yang akan terjadi, apakah janji Agus bisa dipegang atau tidak. Sebenarnya hari ini kita berani memastikan tidak ada pencairan, sedangkan kata Agus, malam hari ini akan diadakan selamatan dan tawasulan. Intinya kita tunggu saja besok. Siapa tahu dana betul-betul cair, saldo nongkrong di rekening masing-masing anggota. Seperti yang sering disampaikan Mas Agus, kalau kita berpikir lalu kira-kira bank mana yang melakukan transaksi di malam hari, malah ada lagi keluhan dari lain anggota yang dikirim lewat "Mbah, jangan-jangan dana sudah cair tapi nggak sampai ke tangan anggota ya Mbah? Apa jangan-jangan cuman para koordinator sama direksi yang nerima dananya?" Kalau kita menelaah lebih dalam mengenai keluhan itu, dan maaf bukan berarti kita berburuk sangka, bisa jadi ada benarnya. Karena para direksi dan koordinator, mereka selama ini terkesan diam saja dan nyaris tidak pernah memperjuangkan hak para anggotanya atau menyatakan pembelaan kepada anggota di depan aksan. Sedangkan mereka cuma iya-iya saja, benar tidaknya hanya Tuhanlah yang tahu, manusia tidak berhak menghakimi ataupun mengadili. Terus solusinya bagaimana Mbah? Dikarenakan sudah banyak uang yang saya keluarkan untuk kontribusi, apa yang kira-kira laku sudah saya jual. Bagaimana kalau sampeyan yang mencairkan saja Mbah? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya andai kata saya punya jaminannya, sudah saya cairkan. Sedangkan saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa Mas. Berhubung panjenengan bertanya mengenai solusinya, maka saya sampaikan. Kalau tidak ditanya, terus saya ngomong, nanti dikira sok tahu, ngedabrus, atau dianggap sama saja dengan komplotan penipu dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ketika saya sowan ke kediamannya beberapa hari yang lalu, menurut nasihat para sepuh atau beliau-beliaunya para kasepuhan yang sudah menyandang makom tajrid, bahwa hidup itu jangan sedikit pun memikirkan uang, apalagi sampai dimasukkan ke dalam hati. Ya intinya kita tetap bekerja apapun sesuai dengan profesi masing-masing, akan tetapi yang tertanam dalam hati kita, jangan semata-mata kita bekerja untuk mencari uang, bekerja sebagai syariat. Jikalau uang yang dikejar, maka uang akan lari. Bagaimanapun uang juga ada ruhnya atau energi. Tatkala uang tidak kita harapkan, maka justru uang yang akan menghampiri kita. Sebenarnya belumlah cukup dengan menanamkan hal itu, sedangkan kunci untuk meraih keberlimpahan yang utama adalah dengan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhannya sebagai sandaran vertikal. Yang pertama dengan belajar menjernihkan hati terlebih dahulu, dengan senantiasa memperbanyak membaca istighfar, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah. Dengan hati yang jernih,
kemudian akan terisi cahaya atau nur, maka kolbu akan terpancar pula nur Muhammad dan membiaskannya ke segala penjuru. Sedangkan cahaya ketika sudah terpancar dari dalam hati, maka sudahlah pasti setan akan silau dengan cahaya itu, dan cahaya dalam hati akan menjadi energi, sehingga kita akan terasa ringan untuk menjalankan ibadah, dikarenakan ada dorongan energi dari dalam hati. Setan menggoda manusia salah satunya dengan menanamkan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat keduniaan, termasuk terlalu cinta dengan uang. Jadi intinya, kita bersolawat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharap syafaat Rasulullah. Bagi panjenengan yang sudah terlanjur keluar uang untuk kontribusi, anggap saja itu memang rejeki Mas Agus, dan panjenengan sekedar perantara saja belajar untuk ikhlas, maka sebaiknya segeralah menghentikan segala bentuk kontribusi dan hati ditata kembali yang sudah tutup buku dan berganti lembaran baru. Jalani hidup ini secara mengalir saja, kita pasrahkan kepada Sang Maha Pencipta, bahwa semua yang terjadi sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah belajar untuk berprasangka baik kepada siapapun. Mas Agus bisa ngomong, bisa melakukan semua itu, tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan mulut dan tangannya untuk menguji kita semua. Dan yang pasti, semua akan ada akhirnya. Jikalau semua memang jatah, ya tetap jatah. Macan tetaplah macan. Balungan gajah ya tetap balungan gajah. Rejeki tidak akan kemana. Bekerjalah secara normal dan nyata sesuai keahlian dan profesi Anda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.